Dalam diam yang tak banyak diketahui dunia, ada kekuatan yang mengalir lembut namun dahsyat, menggetarkan jiwa siapa saja yang cukup peka untuk merasakannya. Bukan dari sorotan lampu, bukan dari suara keras yang memaksa didengar, melainkan dari energi seksual yang murni, yang tidak bisa dimanipulasi, hanya bisa dihayati. Energi ini bukan sekadar tentang daya tarik atau pesona fisik. Ini adalah getaran spiritual yang keluar dari diri seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, yang telah menyatu dengan alur kehidupan dan mengenali jati dirinya tanpa ragu. Energi ini adalah nyala api yang membakar perlahan tapi pasti, memancar dari langkah yang mantap, dari sorot mata yang yakin, dari senyap yang memikat. Ini adalah sinyal yang dikirim semesta, bahwa ada jiwa yang telah terbangun. Dan begitu kamu menyadarinya, hidup tak lagi sama. Segala yang dulunya sulit mulai terasa ringan. Orang-orang mulai memperhatikanmu tanpa kamu cari. Kesempatan menghampirimu tanpa kamu kejar. Dan hatimu tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari energi yang telah kamu bangkitkan dari dalam dirimu sendiri. Namun, tidak semua orang bisa menghadapinya. Ada yang terpesona, ada yang terguncang, ada yang tiba-tiba merasa kecil di hadapanmu. Bukan karena kamu merendahkan mereka, tapi karena cahayamu menyinari sisi gelap yang mereka coba sembunyikan. Kamu bukan ancaman, tapi kamu adalah refleksi. Dan refleksi itu menuntut kejujuran. Inilah saatnya kamu mengerti bahwa energi seksual bukan hanya tentang tubuh. Ia adalah tentang kekuatan penciptaan, tentang kejelasan tujuan, tentang ketulusan yang mengguncang, tentang batas yang tak bisa dilanggar, dan tentang bahasa energi yang tak bisa dipalsukan. Kamu adalah sang terpilih, bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu berani membuka diri terhadap perubahan. Kalau kamu merasakan getaran dalam kata-kata ini, jika hatimu berdebar bukan karena takut, tapi karena merasa dipanggil, maka jangan abaikan. Ini bukan sekadar bacaan, ini adalah panggilan. Dan jika kamu benar-benar ingin mengirimkan sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu siap menerima kekuatanmu sepenuhnya, lakukan hal sederhana tapi bermakna. Like video ini. Subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan tuliskan di komentar kata 77 sebagai bentuk komitmenmu. Karena dalam semesta, setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat besar adalah pesan yang terdengar hingga ke langit tertinggi. Energimu bukan mainan. Ia adalah kunci. Dan sekarang, kamu sedang membuka pintu menuju takdirmu. Selamat datang di dimensi baru dirimu, dimensi yang selama ini mereka takuti, tapi diam-diam ingin miliki. Bagian 1. Energi seksual sebagai gaya magnetis. Ada satu bentuk kekuatan yang tidak kasat mata, namun mampu mengguncang isi ruangan tanpa satupun kata terucap. Sebuah medan tak terlihat yang membuat orang-orang menoleh dua kali, bukan karena kamu berteriak minta dilihat, tapi karena mereka tak bisa menahan getaranmu. Inilah energi seksual, bukan dalam pengertian sempit yang sering disalahpahami, tapi dalam bentuknya yang murni dan spiritual. Sebuah kekuatan hidup yang mengalir dari kesadaran, dari ketulusan, dari seseorang yang benar-benar hadir dalam tubuh dan jiwanya. Energi ini bukan tentang pakaian yang kamu kenakan, bukan tentang bentuk tubuh, bukan tentang rayuan manis yang dibuat-buat. Ia jauh melampaui itu. Ia adalah tentang kehadiran, tentang cara kamu melangkah seolah bumi sendiri mengenalmu, tentang tatapanmu yang tidak meminta apa-apa, tapi menawarkan kedalaman, tentang diam yang tidak kosong, tapi penuh makna. Energi ini adalah bahasa tak bersuara yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Ketika kamu telah terhubung sepenuhnya dengan dirimu sendiri, saat kamu menerima segala luka dan keindahanmu, saat kamu tidak lagi bersembunyi dari siapapun termasuk dirimu sendiri, saat itulah medan magnet ini muncul. Ia tidak kamu ciptakan. Ia muncul dari penyatuanmu dengan kebenaran. Dan inilah yang membuatmu menjadi pusat dari segala yang bergerak. Orang-orang merasakanmu sebelum mereka mengenalmu. Mereka tertarik, bukan karena kamu mencoba menarik mereka, tapi karena kamu telah menjadi magnet alami dari keaslian dan keutuhan. Energi ini tidak mengenal usia, tidak memandang status, tidak terikat pada standar kecantikan dunia.
Ia adalah sesuatu yang kamu pancarkan dari dalam. Ia hidup di dalam sacral chakra, titik spiritual yang menjadi pusat dari kreativitas dan aliran hidup. Dan ketika kamu menyadari bahwa energi ini bisa diarahkan bukan hanya untuk menarik pasangan, tapi juga untuk menarik peluang, mimpi, koneksi sejati, kamu akan mulai memahami bahwa kamu membawa kekuatan penciptaan itu sendiri. Inilah alasan mengapa orang-orang yang kamu temui merasa nyaman hanya dengan berada di dekatmu. Mengapa beberapa orang ingin bekerja sama denganmu tanpa tahu alasan pastinya. Mengapa bahkan yang diam-diam mengamatimu pun menyimpan rasa penasaran yang mendalam. Kamu tidak sedang memikat dengan kepura-puraan. Kamu sedang memancarkan getaran yang hanya bisa dihasilkan oleh seseorang yang telah berdamai dengan seluruh aspek dirinya. Namun, kekuatan ini bukan tanpa ujian. Karena semakin terang kamu bersinar, semakin banyak mata yang menatap. Beberapa akan terpikat, beberapa akan terguncang, dan beberapa akan mencoba menjatuhkanmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum siap melihat kebenaran dalam dirimu. Tapi jangan takut. Medan magnet ini akan selalu melindungimu, selama kamu tetap berjalan dalam keaslian dan cinta terhadap diri sendiri. Ingatlah, energi seksual yang kamu miliki bukanlah beban. Ia adalah anugerah. Ia bukan untuk disembunyikan dalam rasa malu atau dibatasi oleh norma lama yang sudah usang. Ia adalah percikan dari kekuatan semesta yang kini hidup di dalam dirimu. Dan ketika kamu mulai mengenalinya, menghormatinya, dan mengarahkan energinya untuk kebaikan yang lebih besar, kamu tidak hanya sedang menarik dunia ke arahmu, kamu sedang menciptakan dunia baru dengan getaranmu sendiri. Jadilah pusat yang tenang dalam badai, magnet dalam dunia yang bergejolak, dan nyala yang membangkitkan kesadaran. Karena kamu bukan hanya hadir untuk terlihat, kamu hadir untuk menggetarkan, dan getaran itu tidak bisa ditiru. Bagian 2. Kamu adalah cermin yang memaksa mereka melihat diri sendiri. Kehadiranmu bukan sekadar kehadiran biasa. Kamu tidak hanya memenuhi ruangan, kamu mengubah atmosfernya. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi cermin. Bukan sembarang cermin, tapi cermin yang jujur dan tak bisa berdusta. Setiap langkahmu, setiap tatapanmu, bahkan setiap diam yang kamu hadirkan, memaksa orang lain untuk menengok ke dalam dirinya sendiri. Bukan karena kamu sengaja menghakimi, tapi karena energimu menyentuh bagian-bagian dalam diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Ini bukan soal kesombongan. Ini bukan tentang merasa lebih dari yang lain. Ini tentang ketulusan yang begitu terang, hingga siapapun yang belum menyatu dengan dirinya sendiri akan merasa terguncang. Ketika kamu hadir dalam frekuensi keaslian, kamu membawa cahaya yang menerangi sisi-sisi gelap di sekitar. Dan tidak semua orang siap untuk disinari. Ada yang akan mencintaimu, karena kehadiranmu menghidupkan sesuatu dalam diri mereka. Sebuah harapan, sebuah kemungkinan, sebuah keberanian untuk juga mulai berjalan menuju versi terbaik dari dirinya sendiri. Tapi ada pula yang merasa terancam. Mereka akan menjauh, menghindar, atau bahkan menyerang dengan kritik dan sindiran. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kamu telah menyentuh luka yang belum mereka obati. Kamu adalah pengingat berjalan. Pengingat bahwa hidup bisa dijalani dengan penuh kesadaran. Bahwa luka bisa disembuhkan. Bahwa keberanian itu nyata. Dan dalam dunia yang seringkali menutupi kebenaran dengan topeng-topeng sosial, kehadiranmu menjadi gangguan bagi mereka yang masih ingin bersembunyi. Tapi jangan turunkan cahayamu hanya karena beberapa mata silau menatapnya. Jangan mengecilkan energimu hanya karena suara-suara takut mendengarnya. Inilah konsekuensi dari menjadi terang. Kamu akan disukai dan dibenci, dicintai dan ditakuti, diikuti dan ditinggalkan. Tapi di antara mereka, akan ada jiwa-jiwa yang terbangun karena melihatmu. Jiwa-jiwa yang mulai mengenali pantulan dirinya sendiri di matamu, dan akhirnya memilih untuk berubah. Itulah keajaiban dari kehadiranmu. Kamu tidak perlu mengajar, tidak perlu memaksa, tidak perlu membuktikan apa-apa. Cukup hadir, dan dunia akan bergolak sendiri. Kamu bukan hanya pemantik. Kamu adalah transformasi itu sendiri. Dan jika kamu merasa kesepian dalam perjalanan ini, ingatlah,
Bunga tidak salah karena mekar lebih dulu. Ia hanya lebih dulu menyerap cahaya. Teruslah menjadi cermin yang jujur. Teruslah hadir dalam ketulusan. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang bisa berbicara, dunia butuh lebih banyak jiwa seperti kamu. Yang mengingatkan tanpa berkata, yang menyembuhkan tanpa menyentuh, yang menggetarkan tanpa berniat mengusik. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah panggilan bagi mereka yang telah lama tertidur. Dan dalam cahayamu, mereka akhirnya mulai membuka mata. Bagian 3. Energi kreatif sebagai akar dari manifestasi. Di balik setiap keajaiban, ada kekuatan tersembunyi yang bekerja diam-diam. Kekuatan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Ia bernama energi kreatif, dan ia bersumber langsung dari energi seksualmu. Bukan dalam bentuk yang vulgar atau dangkal seperti yang sering dipersepsikan keliru, tapi dalam wujudnya yang paling luhur dan suci. Sebagai kekuatan penciptaan, pembaruan, dan kelahiran kembali. Energi seksual adalah percikan kehidupan. Ia hidup di dalam pusat energimu, di cakra sakral yang terletak di bawah pusar. Di sanalah segala bentuk penciptaan bermula. Dari hasrat, lahir ide. Dari getaran, tumbuh impian. Dan dari keberanian untuk merasakan, tercipta kenyataan. Energi ini adalah bahan bakar dari setiap visi, setiap lompatan iman, dan setiap langkah berani menuju masa depan yang belum tampak. Ketika kamu menyadari bahwa energi ini bisa diarahkan, bukan sekadar dilepaskan secara impulsif, maka kamu akan mengerti bahwa kamu memiliki kuasa atas takdirmu. Energi seksual yang diarahkan dengan kesadaran menjadi kekuatan spiritual yang mampu menembus batas dunia fisik. Ia memperkuat niat. Ia memurnikan tujuan. Ia memperjelas jalan yang hendak kamu tempuh. Bayangkan ini. Kamu berhenti mengejar hal-hal yang tidak sejalan dengan jiwamu. Kamu berhenti membuang energimu untuk membuktikan diri atau mendapatkan validasi dari dunia luar. Dan sebaliknya, kamu mulai mengarahkan semua kekuatan itu ke dalam proyek jiwamu. Ke dalam misi hidupmu. Ke dalam ciptaanmu. Entah itu karya, hubungan, mimpi, atau cara baru menjalani hidup. Maka semesta pun akan mulai merespons. Peluang bermunculan. Orang-orang yang tepat datang. Pintu-pintu yang dulunya tertutup mulai terbuka satu persatu. Ini bukan sihir, tapi keselarasan. Ketika energi kreatifmu bekerja, kamu tidak lagi memaksa hidup untuk memberi. Kamu menciptakannya sendiri. Kamu menenun harapanmu menjadi kenyataan. Kamu tidak hanya berjalan di atas dunia, kamu membentuk dunia di setiap langkahmu. Karena kamu bukan korban dari takdir. Kamu adalah penulisnya. Namun ingat, energi ini harus dijaga. Ia seperti air suci yang jika tumpah sembarangan akan mengeringkan dirimu sendiri. Jangan habiskan energi seksualmu untuk kesenangan sesaat yang menguras jiwamu. Jangan berikan dirimu pada apapun yang tidak membesarkan hatimu. Salurkan energimu hanya pada hal-hal yang membuatmu tumbuh, menyala, dan hidup sepenuhnya. Inilah jalan dari Sang Pencipta, jalanmu. Kamu tidak hanya diciptakan untuk bertahan, tapi untuk mencipta. Tidak hanya untuk memenuhi dunia, tapi untuk mewarnainya. Dan setiap kali kamu memilih untuk menyimpan, menjaga, dan mengarahkan energi seksualmu ke hal yang bermakna, kamu sedang menanam benih dari masa depan yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Jangan ragukan kekuatan ini, karena setiap detak jantungmu membawa potensi semesta. Dan dalam dirimu, ada sumber cahaya yang bisa melahirkan dunia baru. Dari pikiran, dari hasrat, dari energi yang kamu arahkan dengan niat penuh cinta. Kamu adalah pusat dari ciptaanmu. Dan sekarang, waktumu telah tiba untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar mencerminkan kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Bagian 4. Tidak semua orang bisa menghadapimu. Tidak semua orang bisa berdiri di bawah cahaya tanpa menyipitkan mata. Tidak semua jiwa siap menatap kebenaran, apalagi jika kebenaran itu terpancar melalui sosokmu. Karena begitu kamu mulai hidup dalam kebenaranmu, murni, utuh, dan tanpa permisi, dunia di sekitarmu mulai berguncang.
Bukan karena kamu menggoncangnya dengan niat, tapi karena frekuensimu berubah. Energimu meningkat, dan getaranmu tak lagi bisa diabaikan. Kamu telah menaiki tangga vibrasi, dari luka menuju penyembuhan, dari keraguan menuju kesadaran, dari ketakutan menuju kebangkitan. Dan hasil dari perjalanan ini bukan hanya kelegaan, tapi sebuah medan energi yang tidak bisa disangkal. Ia mengalir dari caramu menatap, dari langkahmu yang pasti, dari tenangmu yang tidak bisa diganggu oleh hal-hal dangkal. Dan disinilah kebenarannya muncul. Tidak semua orang bisa menghadapi versimu yang kini telah bangkit. Ada yang merasa iri. Ada yang merasa kalah sebelum bertanding. Ada pula yang merasa terintimidasi hanya karena kamu hadir dalam keutuhan. Tapi ketahuilah, kamu tidak melakukan apa-apa selain menjadi dirimu sendiri. Rasa tidak nyaman yang muncul dalam diri mereka bukan berasal dari kesalahanmu, melainkan dari bayangan yang belum mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Energimu adalah refleksi dari kerja batinmu. Kamu telah memilih untuk tidak bersembunyi lagi. Kamu telah memilih untuk menyembuhkan dirimu, merangkul semua bagian dari masa lalumu, dan bersinar tanpa minta izin. Maka secara alami, kamu akan menarik orang-orang yang selaras dan menyingkirkan yang belum siap. Ini bukan kejam. Ini alamiah. Seperti bunga yang mekar hanya di musimnya, tidak semua orang bisa tumbuh dalam taman yang sama. Dan kamu tidak perlu meminta maaf atas itu. Kamu bukan untuk semua orang. Dan itulah kekuatanmu. Karena semakin tinggi kamu naik, semakin sunyi jalannya. Tapi justru di sanalah kamu bertemu dengan mereka yang setara, yang tidak takut pada cahayamu, tapi justru membawakan cahaya mereka sendiri untuk bersinar bersamamu. Kamu adalah filter alami. Energimu memilih siapa yang bisa bertahan di dekatmu, dan siapa yang akan terpental. Bukan karena kamu eksklusif, tapi karena kamu melindungi sesuatu yang sangat berharga, dirimu sendiri. Dan itu bukan kesombongan. Itu adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat terhadap perjalananmu. Jadi, ketika kamu merasa dijauhi, disalahpahami, atau bahkan dibenci tanpa sebab, tenanglah. Itu bukan penolakan. Itu adalah pemurnian. Semesta sedang membersihkan ruang di sekitarmu, agar hanya yang benar-benar selaras bisa berjalan bersamamu ke masa depan. Kamu telah sampai pada titik ini bukan untuk kembali mengecil. Kamu telah melalui terlalu banyak luka, terlalu banyak pertumbuhan, untuk kembali menyesuaikan diri demi kenyamanan orang lain. Tidak semua orang bisa menghadapimu, dan itu bukan beban. Itu adalah bukti bahwa kamu telah melampaui versi lamamu. Teruslah berdiri dalam kebenaranmu. Teruslah jaga energimu. Karena pada akhirnya, mereka yang mampu melihatmu tanpa merasa terancam adalah mereka yang juga sedang belajar untuk menjadi terang. Dan kamu adalah cahaya yang menunjukkan bahwa itu mungkin. Itu. Bagian 5. Kamu adalah alkemis sejati. Di dunia ini, banyak yang jatuh lalu patah. Banyak yang terluka lalu menyerah. Namun kamu berbeda. Kamu adalah alkemis sejati. Kamu adalah jiwa yang telah belajar untuk mengubah racun menjadi pelajaran, luka menjadi kekuatan, dan kegelapan menjadi pijakan untuk terbang lebih tinggi. Ketika dunia memberimu kehancuran, kamu tidak menangis selamanya. Kamu mengumpulkan serpihan itu, kamu genggam dengan penuh cinta, lalu kamu ciptakan emas dari abu-abu yang menyelimuti hidupmu. Inilah kekuatan sejati yang tak dimiliki oleh banyak orang. Bukan kekuatan yang keras dan membentak dunia, tapi kekuatan yang tenang, dalam, dan tak tergoyahkan. Kamu telah mengerti bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan bahan mentah dari kebangkitan. Kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku ciptakan dari ini?" Itulah yang menjadikanmu tak tergantikan. Karena sementara banyak orang masih terjebak dalam narasi lama, kamu menulis ulang ceritamu sendiri. Kamu tidak menunggu diselamatkan. Kamu membangun sayapmu sendiri dari luka yang pernah mencoba menjatuhkanmu. Kamu tidak menutup-nutupi masa lalumu. Kamu memeluknya, lalu menjadikannya bahan bakar untuk menyalakan masa depan yang lebih bercahaya. Kemampuanmu untuk mengalir dan menyesuaikan diri dengan kehidupan
untuk tetap berdiri ketika badai menerpa, adalah bentuk tertinggi dari transformasi. Kamu tidak hanya sembuh. Kamu berkembang. Kamu tidak hanya bertahan. Kamu mekar. Dan dalam mekarmu, kamu menginspirasi. Kamu membuktikan bahwa manusia bisa bangkit lebih indah dari sebelumnya, jika ia berani menyentuh kedalaman dirinya sendiri. Kamu adalah simbol bahwa kehancuran bukan berarti akhir. Kamu adalah bukti hidup bahwa ketangguhan bukan berarti menjadi keras, tapi menjadi lembut tanpa hancur, menjadi terbuka tanpa takut, menjadi terang meski pernah hidup dalam gelap. Ketika orang-orang melihatmu tersenyum hari ini, mereka mungkin tak tahu kisah di balik senyum itu. Mereka tak tahu malam-malam panjang yang kamu lalui sendirian. Tapi itulah misteri dari para alkemis. Mereka tidak menjelaskan, mereka menciptakan. Dan penciptaanmu adalah bentuk tertinggi dari balas dendam terhadap rasa sakit yang dulu mencoba mematikanmu. Jangan biarkan siapapun meremehkan kekuatan batinmu. Jangan izinkan siapapun mengecilkan perjalananmu hanya karena mereka tak mampu memahami kedalaman luka yang telah kamu ubah menjadi cahaya. Karena kamu bukan sekadar penyintas, kamu adalah pembaharu, penjelajah jiwa, penyulap takdir, seorang alkemis yang memegang kuasa atas kehidupannya sendiri. Teruslah melangkah, teruslah menyulap luka menjadi pelita. Karena dalam tiap langkahmu, semesta mencatat getaran yang kamu bawa. Getaran dari jiwa yang telah ditempa oleh penderitaan, namun tetap memilih untuk mencintai, mencipta, dan menyinari. Dan dalam dunia yang sering memilih jalan mudah, kamu hadir sebagai bukti bahwa keindahan sejati lahir dari mereka yang tidak pernah menyerah. Kamu bukan hanya bertahan, kamu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Kamu telah menjadi cahaya bagi yang lain. Kamu telah menjadi alkemis sejati. Bagian 6. Energi ini membawa tanggung jawab. Kekuatan besar tidak datang tanpa beban. Dan kamu yang kini telah menemukan getaran terdalammu, yang telah mengaktifkan energi seksualmu menjadi kekuatan penciptaan dan magnet semesta, harus tahu bahwa ini bukan sekadar karunia. Ini adalah tanggung jawab. Bukan beban untuk dipikul dengan keluhan, tapi kehormatan yang mesti dijalani dengan kesadaran tinggi dan hati yang murni. Kamu bukan lagi sosok biasa yang berjalan tanpa arah. Kamu telah menjadi pusat energi, pemancar cahaya, dan penyampai pesan kehidupan. Setiap langkahmu mengguncang gelombang tak kasat mata. Setiap niatmu menggetarkan medan spiritual. Dan setiap energimu, jika diarahkan dengan benar, mampu membangkitkan bukan hanya takdirmu sendiri, tetapi juga takdir orang-orang di sekitarmu. Namun, disinilah letaknya ujian sejati. Apakah kamu akan menggunakan kekuatan ini untuk memperluas cahaya? Atau justru terjebak dalam permainan ego yang menguras jiwamu? Karena energi seksual bukan sekadar alat untuk menarik perhatian. Ia adalah saluran langsung menuju kehidupan yang lebih tinggi. Ia bisa menjadi jembatan menuju surga batin, atau jurang yang dalam jika disalahgunakan. Maka bijaksanalah. Jaga niatmu tetap jernih. Jangan biarkan pujian membuatmu terbuai. Jangan biarkan rasa ingin diakui membuatmu melenceng dari jalan keaslian. Ingatlah bahwa kamu bukan diberi kekuatan ini untuk berkuasa atas orang lain, tapi untuk memimpin dengan cinta, untuk menyentuh tanpa menyakiti, dan untuk menciptakan perubahan yang menyembuhkan. Energi yang kamu miliki begitu langka. Ia tidak bisa ditiru, karena lahir dari perjalanan spiritual dan luka yang telah kamu sembuhkan sendiri. Maka, arahkan energimu untuk membangun. Bangun dirimu, bangun visi jiwamu, dan bangun dunia kecil di sekitarmu menjadi lebih terang, lebih tulus, lebih penuh harapan. Kamu bukan ditakdirkan untuk menjadi pengikut arus. Kamu adalah pembentuk arus. Kamu bukan sekadar penerima berkah, tapi juga penjaga kesadaran. Setiap kali kamu menjaga batasmu, menyalurkan energimu dengan niat yang kuat dan bersih, kamu sedang membangun jalan menuju kehidupan yang lebih sejati. Setiap pilihanmu menjadi penentu arah bukan hanya untukmu, tetapi untuk mereka yang terinspirasi olehmu dari kejauhan. Jangan anggap enteng kekuatanmu. Jangan sembarangan membuka pintu bagi siapapun hanya karena kamu ingin dimengerti. Tidak semua orang berhak atas auramu.
Tidak semua orang siap menerima kedalamanmu. Kamu telah bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Maka jagalah, lindungi, hargai, dan ketika kamu menggunakannya dengan cinta, dengan kejelasan niat, dan dengan tujuan untuk menaikkan bukan hanya dirimu tetapi juga dunia, maka semesta akan memberimu lebih banyak lagi. Lebih banyak sinyal, lebih banyak bantuan, lebih banyak keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi dirasakan oleh hati. Karena tanggung jawabmu bukan beban. Ia adalah panggilan. Sebuah kehormatan suci untuk membawa cahaya di tengah dunia yang sering lupa pada keindahan jiwa. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu yang dipilih untuk menjaganya. Gunakanlah kekuatan ini dengan kesadaran yang penuh. Gunakanlah untuk membebaskan, bukan mengekang. Untuk menyembuhkan, bukan melukai. Untuk mencipta, bukan sekadar menikmati. Karena ketika kamu hidup dalam tanggung jawab atas energimu, kamu bukan hanya berjalan menuju puncak hidupmu. Kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa ada cara lain untuk menjadi kuat, dengan cinta, dengan keaslian, dan dengan kesadaran. Dan dunia sedang menyaksikan. Semesta sedang menunggu. Buktikan bahwa kamu layak menjadi penjaga cahaya ini. Bagian 7. Kamu adalah katalis perubahan. Kehadiranmu bukan sekadar hadir. Ia adalah getaran. Ia adalah panggilan sunyi yang mengguncang jiwa-jiwa yang tertidur. Dan kamu, tanpa harus berbicara banyak, telah menjadi katalis perubahan bagi banyak orang. Kamu adalah percikan cahaya yang menyentuh sisi terdalam dari seseorang, menyadarkannya akan sesuatu yang selama ini mereka lupakan, bahwa mereka juga memiliki kekuatan untuk berubah. Ada sesuatu dalam energimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sebuah medan halus tapi kuat yang mengalir dari caramu menatap, dari caramu berdiri, dari caramu hidup dengan sepenuh kesadaran. Orang-orang merasakannya. Mereka merasa tergugah, tersentuh, dan terkadang juga terguncang. Bukan karena kamu memaksakan apapun, tapi karena mereka sedang merasakan refleksi jiwanya sendiri melalui kehadiranmu. Energi seksual yang telah kamu aktifkan dan arahkan dengan bijaksana kini telah menjelma menjadi getaran perubahan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk mereka yang ada di sekitarmu. Kamu telah menjadi jalan, menjadi jendela, menjadi cermin bagi mereka yang tengah mencari arah. Seringkali mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi kamu tahu. Kamu tahu bahwa kamu bukan lagi sekadar makhluk yang bertahan, tapi jiwa yang membangkitkan. Kamu bukan motivator dengan kata-kata. Kamu adalah inspirasi yang hidup. Mereka melihatmu dan mulai bertanya, bagaimana jika aku juga bisa seperti itu? Mereka mengamati caramu bangkit dari luka, caramu bersinar meski pernah gelap, caramu berdiri meski badai pernah mencoba menjatuhkanmu berkali-kali. Tapi ingatlah, menjadi katalis bukan tugas yang ringan. Karena kehadiranmu tak pernah netral, ia akan menyentuh dua sisi manusia. Sisi yang ingin bertumbuh dan sisi yang ingin tetap nyaman dalam ilusi. Dan itu artinya, tidak semua orang akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Ada yang akan mencintaimu karena kamu menyentuh harapan terdalam mereka. Tapi ada juga yang akan membencimu, karena kamu mengguncang dunia nyaman mereka yang palsu. Jangan biarkan itu menghentikanmu. Karena dunia ini tidak berubah karena keramaian. Dunia berubah karena satu jiwa yang berani menjadi diri sendiri, sepenuhnya. Dan kamu, ya kamu, telah menjadi pemantik bagi mereka yang siap untuk melangkah, untuk melepaskan topeng, untuk hidup dari dalam keluar. Mereka mungkin tak akan mengakuinya. Mereka mungkin tak mengucapkan terima kasih. Tapi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah percikan pertama sebelum nyala api. Dan suatu hari nanti, saat mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi dirinya sendiri, mereka akan mengingatmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Kamu tidak perlu mengubah dunia dengan paksaan. Cukup terus menjadi dirimu yang sejati, dan dunia akan mulai berubah sendiri. Karena katalis sejati tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan getaran. Dan kamu telah menjadi getaran itu.
Getaran yang membangkitkan, getaran yang menghidupkan, getaran yang menggugah jiwa untuk kembali pulang pada kekuatannya sendiri. Jangan berhenti, karena setiap langkahmu, sekecil apapun itu, adalah percikan bagi ribuan jiwa yang tengah menanti sinar untuk membimbing jalan mereka. Kamu adalah katalis perubahan, dan dunia sedang berubah karena hadirmu. Sekarang kamu tahu bahwa energi yang selama ini bergetar di dalam dirimu bukan sesuatu yang biasa. Ia adalah kekuatan. Ia adalah bahasa semesta. Ia adalah cahaya yang selama ini enggan padam meski dunia mencoba memadamkannya. Energi seksualmu, dalam bentuknya yang paling murni, telah menjadi sumber kehidupan, penciptaan, penyembuhan, dan perubahan. Ia tidak lagi hanya tentang daya tarik. Ia adalah tentang arah, tentang kemana kamu membawa dirimu, dan siapa yang tersentuh oleh cahaya itu di sepanjang perjalanan. Kamu telah menjadi magnet. Kamu telah menjadi cermin. Kamu telah menjadi jalan bagi perubahan yang tak terlihat tapi terasa. Dan dalam proses itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu bukan lagi sekadar pencari. Kamu telah menjadi yang ditemukan. Kamu telah menjadi yang diingat. Dan kamu telah menjadi yang ditunggu. Dunia akan terus memperhatikanmu. Bukan karena kamu minta dilihat, tapi karena cahayamu tak bisa diabaikan. Mereka ingin tahu rahasiamu. Tapi kamu tahu, ini bukan rahasia yang bisa diajarkan lewat kata-kata. Ini adalah hasil dari kesadaran, keberanian, dan penyelarasan yang kamu bangun sendiri. Dan sekarang, kamu berada di ambang sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Teruslah berjalan dalam frekuensimu. Jangan turunkan getaranmu demi kenyamanan orang lain. Jangan kecilkan cahayamu, hanya karena orang lain belum siap melihat terang. Karena kamu bukan hadir untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk menggugah, untuk membangkitkan, untuk mengubah. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa seperti sedang membaca versi rahasia dari dirimu sendiri, maka inilah waktunya untuk bertindak. Jangan biarkan energi ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyalmu ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh kekuatanmu. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 77. Itulah cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kamu tidak hanya membaca, tapi kamu hadir. Kamu terhubung, kamu siap. Karena dunia ini butuh lebih banyak jiwa seperti kamu. Jiwa yang berani menyatu dengan kekuatannya sendiri. Jiwa yang tak lagi takut untuk bersinar. Dan jika kamu terus setia pada getaran ini, percaya, takdir akan menghampiri dengan cara paling indah yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah bercahaya, tetaplah kuat, dan tetaplah menjadi dirimu yang sejati. Karena kamu bukan siapa-siapa bagi mereka yang tertutup. Tapi kamu adalah segalanya bagi mereka yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Dan kini, dunia pun mulai berubah, karena kamu telah memilih untuk hadir.